Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali di channel saya, channel yang membahas administrasi, menguraikan administrasi agar efisiensi dalam bekerja, dalam waktu dan tenaga. Untuk kali ini saya akan menguraikan administrasi yang ada di Posyandu. Mari kita lanjutkan dengan slide berikutnya. Hai, kita ketemu lagi pada bagian yang ketiga ini. Seperti yang sudah saya katakan, kita akan lanjut kepada sheet yang berikutnya, yaitu laporan bulanan ke Puskesmas. Ini rutin ya kita buat dengan sudah ada pengisian dari data balita, lalu timbangan balita per bulannya. Nah, ini menyangkut dari laporan bulanan yang akan kita buat ya, banyak terkoneksi dengan sheet dari timbang balita per bulannya. Baik, kita langsung saja ke sheet laporan bulanan untuk ke Puskesmas. Yang hijau ini ya, kita bisa klik di tombol atau kita bisa klik di nama sheetnya ya. Nah, inilah form yang diberikan oleh Puskesmas dan sudah saya buat di dalam bentuk Excel ya, di dalam file Excel. Kalau untuk Excel, untuk kolom-kolom itu lebih enak ya, karena sudah terbentuk dari kolom dan barisnya. Jadi kita tinggal mengisi saja berapa kolom yang harus kita perlukan, berapa kolom yang atau baris yang kita perlukan. Kita sesuaikan sesuai dengan form yang kita dapat. Nah, di sini laporan bulanan penimbangan balita Posyandu di wilayah Caka Sampurna yang saya dapat ya dari Puskesmas wilayah saya. Laporan bulanan ini sudah tertera sesuai sama di bulan penimbangan ya, per bulannya. Jadi ini secara otomatis terkoneksi dengan sheet timbang bulanan ya, timbangan kegiatan per bulannya. Lalu kalau untuk tanggal itu kita isi sendiri karena berubah ya kalau tanggal ya. Kalau untuk bulan Juni itu juga terkoneksi langsung ke bagian atasnya saja, jadi tidak harus ke sheetnya, dengan cara sama dengan di D5. Nah, di sini ada RT RW-nya, lalu ada kader yang ada, jumlah kader yang ada, dan juga di sini ada jumlah semua balita yang ada di Posyandu atau sasaran, dan kita singkat menjadi S ya. Ini kan S karena ini berhubungan dengan nanti dengan balok SKDN. Lalu jumlah balita yang terdaftar dan mempunyai KIA itu disimbolkan dengan K. Balita yang naik berat badannya pada bulan ini disimbolkan dengan N. Lalu jumlah balita yang tidak naik tetap berat badannya pada bulan ini disimbolkan dengan T. Jumlah balita yang ditimbang di bulan ini tapi tidak ditimbang di bulan kemarin ya, itu disimbolkan dengan O. Jumlah balita baru yang pertama kali datang pada kegiatan Posyandu itu dilambangkan dengan B, dan ini D-nya adalah jumlah balita yang ditimbang di bulan ini, yaitu yang dijumlahkan NTOB-nya di sini ya. Jadi jumlah dari kolom maksudnya yang saya baris pakai baris lebih tebal, ini garis lebih tebal ya, itu di jumlah. Nah, lalu selanjutnya di baris berikutnya ada jumlah balita T ya, dengan berturut-turut selama 3 bulan itu tetap
atau mungkin juga turun, ya, itu ada di sini, diisi juga. Terus balita di bawah garis merah untuk dirujuk ke mendapat rujukan untuk ke puskesmas atau penyuluhan untuk ke puskesmas atau ke dokter. Jumlah semua bayi usia 6 bulan. Nah, ini berarti hanya di kolom yang 6 sampai 11 bulan yang terisi di sini, ya. Makanya yang lainnya dihitamkan. Kolom yang lain dihitamkan, yang hanya yang 6 sampai 11 bulan. Jumlah balita yang menderita diare, jumlah balita yang tidak ditimbang pada bulan ini, jumlah balita tamu kalau ada. Nah, yang ini pada baris balita yang mendapatkan vitamin A, ini hanya kalau ada pemberian vitamin A. Ya, biasanya itu setiap bulan Februari dan Agustus. Nah, ini rekapan balita yang di bawah garis merah. Kalau tidak ada, tinggal dikasih cross check seperti ini, ya. Dan ada rekap ASI eksklusif. Nah, di sini ASI eksklusif ada dan tidak ASI eksklusif juga ada, ya. Jadi perekapannya ini dari maksudnya di sini AE ini ASI eksklusif 0 bulan sampai 6 bulan, ya. Lalu ada rekap imunisasi. Jenis rekap imunisasi ini ada imunisasi apa saja yang diberikan, yang didapat di bulan ini. Lalu di bulan perempuan laki-laki, ya, dibedakan perempuan dan laki-laki. Nah, ini pengisiannya untuk imunisasi ini harus berkomunikasi dengan bagian SIP yang memegang SIP bayi, ya, untuk bayi dan balita di imunisasi. Lalu yang ASI juga bisa komunikasikan dengan kadernya yang ada di masing-masing RT. Nah, ini pengisiannya ini secara manual untuk rekap ASI dan rekap imunisasi. Nah, kalau untuk pengisian yang di atas seperti ini ada dikelompokkan laki-laki dan perempuan dan juga dikelompokkan dalam umur masing-masing. Ini ada 4 kelompok, laki-laki dan perempuan juga. Kelompok umur 0 sampai 5 bulan, 6 sampai 11 bulan, 12 sampai 23 bulan, dan 24 sampai 60 bulan. Itu juga yang perempuan, ya. Nah, pengisiannya terhubung atau terkoneksi dengan pengisian dari kegiatan penimbangan per bulan. Nah, makanya di sini saya memakai juga rumus yang sangat sederhana sama dengan, ya, karena di penimbangan, di sheet penimbangannya itu kita sudah merekap, saya sudah bikin rekapannya, ya. Nah, seperti ini. Nah, adanya di sini. Nah, ini adanya di sini, ya. Adanya di sini. Ini sudah terekap per bulannya, per kelompok umurnya juga, lalu per kelompok NTOB-nya, ya. Jadi kita tinggal menyamadengankan saja data yang untuk laporan ke puskesmas dengan rekapan kegiatan per bulannya, ya. Seperti ini sasaran yang kelompok laki-laki yang umur 5 bulan, 0 sampai 5 bulan. Jadi kita tinggal klik sama dengan, lalu kita lari ke ini S, ya. Jadi kita NS di laki-laki. Kalau S berarti itu total balitanya di umur 0 sampai 5 bulan yang laki-laki, khusus yang laki-laki. Kita coba di sini. Ini laki-laki. Di sini totalnya yang
0 sampai 5 bulan. Di sini kita tinggal klik nih total di sini. Tinggal klik di sini ya. Jadi seperti ini saya contohkan, saya hapus yang ini. Sama dengan lalu kita klik atau kita pindah, kita masuk ke sheet penimbangan atau kegiatan per bulannya itu. Ini laki-laki ada di sini. Ya. Kita tinggal enter. Atau bisa saja saya juga sudah membuat seperti yang ini, ada di atas ya. Ini juga totalnya, jadi kita nggak lihat di NTOB, tapi kita lihat di sini. Bisa saja kita ke sini ya, di 42 nih ya. Ada di baris 42 di kolom B key. Ya, kita tinggal klik yang itu laki-laki tadi ya, kita klik di sini yang laki-laki, enter. 42 di sini 42 ya, benar 42 ya di sini ya. Beki 42 di sini ya, Beki 42. Kita tinggal enter. Nah, otomatis dia tertera. Nah, untuk selanjutnya yang umurnya 6 sampai 11 bulan, 12 ya sampai 23 bulan, kita tinggal copy paste aja atau kita drag aja ke sana. Begitu. Nah, untuk yang perempuannya begitu juga. Saya ilangin dulu. Kita tinggal klik sama dengan, lalu kita masuk ke catatan atau sheet penimbangan, kegiatan penimbangan tiap bulan. Di sini perempuan ya, kita tinggal klik di sini. Dia adanya di Beki 41 atau di kolom Beki di baris ke-41, enter. Nah, kita drag lagi ke samping. Begitu. Lalu untuk yang K-nya kita nggak usah ngitung lagi, nggak perlu ngitung lagi. Insya Allah semua anak yang sasaran terdaftar di posyandu kita dan mempunyai KIA ya. Jadi kita tinggal klik saja sama dengan, lalu kita larikan ke atas ke baris ke-10 ini ya. Kita tinggal klik enter. Dan begitu juga kita tinggal drag saja. Itu juga dengan di atas gitu. Dengan yang perempuan kita tinggal drag lagi. Oke. Nah, nanti ini secara otomatis di sini ada di jumlah ya. Jumlah dari keseluruhan S ini. Nah, ini jumlahnya yang ada di sini di samping di baris di bak kolom V ya. Lalu untuk pengisian NTOB-nya ada juga berkoneksi atau berhubungan dengan catatan kegiatan penimbangan per bulannya. Sama seperti tadi, karena di penimbangan itu kita sudah rekap ya. Jadi kita tinggal sama dengan saja menggunakan rumus yang sangat sederhana, kayak sama dengan. Tinggal kita cari yang laki-laki ya, di kolom laki-laki tadi ada. Nah, saya coba ya, hapus. Ini saya hapus dulu. Lalu klik sama dengan, kita masuk ke sheet penimbangan ya, kegiatan penimbangan. Di sini tadi yang laki-laki. Ya, ini yang laki-laki di bawah. N-nya ada di baris ke-58, adanya di kolom yang umur 0 sampai 5 bulan itu ada di Beki. Jadi kita tinggal klik saja di situ lalu enter. Nah, dia terisi, lalu selebihnya kita tinggal drag ke samping. Ya. Dan untuk T ini di kegiatan penimbangan itu kita membuat ada T dengan TR. T itu yang tetap, maksud penimbangan rekapan penimbangannya itu tetap ya, dengan yang TR itu turun. Jadi turun dari bulan yang kemarin berat badannya. Nah, di sini di laporan bulanan itu tidak ada TR. Nah, jadi dengan untuk menjumlah, karena TR dengan T itu sama,
Jadi kita menjumlahkan saja dengan cara, ya saya ulangi dulu, sama dengan kita masuk ke sheet penimbangan, kegiatan penimbangan, lalu laki-laki ya ini ya, yang T di sini kita kasih sama dengan, lalu kita balik lagi ke, kita tidak balik lagi, kita langsung ke TR-nya ini, ke baris TR ya, itu di baris selanjutnya 59, lalu yang TR-nya 60, lalu enter. Nah di sini otomatis terjumlah ya. Setelah itu kita drag, atau bisa aja kita dragnya nanti saja. Kita ini kan dulu yang O-nya itu, begitu juga kita cari dulu di penimbangan. Ini sudah saya ini kan ya di sini, lalu kita tinggal drag seperti ini, kita sorot lalu kita tinggal drag ke sana. Nah begitu juga dengan yang perempuan ya, kita sama dengan, lalu kita masuk ke kegiatan, ke rekapan kegiatan, dan langsung kita drag gitu ya. Dan untuk yang D-nya, untuk yang simbol D-nya itu, ini penjumlahan dari NTOB ya, dari baris-baris yang sebelumnya, pakai rumusnya pakai sum. Nah di sini caranya, ini kita sudah terlihat nih, di sini ada simbol auto sum. Jadi kita tinggal klik aja di sini ya, kita tinggal klik. Nah ini kan yang kita perlukan hanya yang dijumlahkan hanya NTOB saja, sedangkan ini sampai S. Kita turunkan di sini, lalu kita sorot enter. Nah untuk selanjutnya yang lain kita tinggal drag saja semua di sini. Nah begitu. Baik, nah dan yang di sini, yang di F ini jumlahnya, jumlah keseluruhan NTOB-nya ini ada di sini ya. Secara otomatis dia akan terjumlah karena saya sudah membuat juga sum-nya di sini. Kalau yang tadi ke atas ya vertikal, yang ini horizontal ya. Saya buktikan ya, maksud saya perlihatkan seperti ini ya, horizontal, karena yang di jumlah barisnya di S ini. Dan yang untuk pengisian 2T atau 3 bulan berturut-turut tetap atau turun, ini ada di baris ke-18. Kita juga memakai sama dengan, lalu per bulannya kita ambil ke kegiatan per bulannya. Seperti sama saja dengan yang di atas tadi, pakai sama dengan, lalu kita masuk ke kegiatan penimbangan. Karena di kegiatan penimbangan itu sudah juga tertera ya, sudah kita buat. Nah ini dia, untuk yang laki-laki ada di sini, yang untuk perempuan juga ada 2T-nya. Jadi kita tinggal sama dengankan saja, lalu tinggal copy paste. Dan yang untuk yang 6 bulan, jumlah semua usia bayi yang ada 6 bulan, dari kolom yang tadi yang hanya di kelompok 6 sampai 11 bulan, ini ada, itu memakai ada sedikit rumus ya di sini, lain dari ada yang di atas. Caranya dengan kita menggunakan count if ya, count if itu. Jadi kita hanya mencari atau menjumlah kalau si balita itu umurnya 6 bulan. Kalau bukan 6 bulan tidak dijumlah ya. Makanya seperti ini rumusnya. Sama dengan count if, lalu kita balik ke penimbangan, kita masuk ke sheet penimbangan ya. Setelah itu kita ruang lingkupnya kita kunci dengan cara di sini, karena di sini kelompoknya yang laki-laki ya, jadi kita pakai L6 itu yang 6 bulan. Nah, caranya sebelumnya kita di penimbangan, di sheet penimbangan itu sudah kita buat ya, sudah kita buat. Caranya seperti ini, saya akan kasih tahu. Kita masuk lagi ke sheet penimbangan.
dengan cara seperti ini. Saya balik lagi dulu ke sini. Ini penimbangan dari 14 sampai 24, berarti dari yang ini ya. Nih, 14 sampai 24 di sini. Nah, ini pernah saya katakan bahwa ini ada gunanya nanti untuk pembuatan atau pengisian laporan atau balok SKDN. Nah, di sini bukan balok SKDN, laporan bulanan. Nah, makanya saya membuat seperti ini. Nah, ini ada gunanya selain untuk laporan dan juga untuk perekapan dari jumlah balita perempuan dan laki-laki pada umurnya masing-masing. Nah, di sini seperti ini pengisiannya F atau kolom jenis kelamin, di jenis kelamin lalu ditambah dengan usia pada bulan kegiatan ya. Jadi ini kan setiap bulan akan berubah ini ya. Nanti juga di sini otomatis rekapan perempuan laki-laki balitanya itu di dalam umur masing-masing juga akan berubah ya, sesuai sama dengan umurnya. Nah, di sini jadi kita masuk seperti itu. Jadi count if, timbang per bulan, K14 dia ada di kolom K ya, ada di kolom K. Ya, K dari 14 barisnya sampai ke 24. Itu bisa ditambah kalau memang balitanya banyak, bisa ditambah ke bawah, bisa dirubah. Ya. Itu lalu pakai di sini karena laki-laki pakai L6 ya, karena di sini juga ininya ada P, jadi jenis kelaminnya dulu yang disebut sama baru umurnya. Nah, jadi kita melingkarkan lingkungan yang kita mau cari itu di L6, jadi yang di umur 6 bulan untuk laki-laki. Nah, nanti otomatis ya akan tertera di sana. Begitu juga dengan yang perempuan, hanya diganti saja ininya, ruang lingkupnya tetap penimbangan per bulan dan tetap di K14 sampai 24 ya, di kolom K ininya barisnya sampai 24, dari 14 sampai 24. Nah, hanya ruang lingkup yang kita tujunya itu kita robah. Yang tadi laki-laki, yang ini perempuan atau P ya, kita simbolkan P6. Jadi otomatis nanti di sini terjumlah ya. Saya akan perlihatkan. Saya hapus dulu, sama dengan kita di sini. Kita kalau langsung kita pencet C itu udah nongol ya atau muncul. Di sini ada, kita coba. Nah, ini di sini ya ada count if. Bisa saja kita ketik, nggak apa-apa. Nah, kalau kita males mengetik ya kita tinggal cari, karena dia sudah muncul sendiri kalau kita pencet atau kita klik. Sama dengan C itu langsung rumus yang huruf pertamanya C langsung muncul. Nah, kita klik di sini. Setelah kita klik 2 kali, lalu sudah terbentuk count if tutup kurung buka. Baru kita langsung kita klik dulu di setelah kurung buka, lalu kita masuk ke sheet penimbangan. Lalu kita sorot di sini ya, di K, kolom K dan di baris 14 sampai 24 ya. Lalu kita pakai koma. Nah, di sini kadang ada perbedaan ya dari laptop yang lain. Bisa saja ada titik koma, tapi kalau saya memakai koma saja. Pakai tanda petik 2. Lalu kita di sini yang kita mau cari kan laki-laki ya. Jadi L6. Lalu tanda petik lagi. Setelah itu kita kurung tutup. Coba ya.
muncul tidak? Nah, itu muncul ya, 1. Ada 1 di yang laki-laki. Benar apa tidak? Kita lihat di sini. Ya, betul, ada L6. Hanya 1. Ya, seperti itu. Dan yang perempuan juga seperti itu untuk mencarinya. Klik sama dengan, lalu CONIF. Kita masuk ke sheet penimbangan per bulan. Lalu kita rubah L menjadi P karena perempuan. Ya, di sini perempuan untuk umur 6 bulan itu tidak ada. Baik, untuk selanjutnya, nah di samping ini saya sudah membuat ya jumlah dari masing-masing baris ya, SK, NT, OB dan D-nya ini otomatis sudah terjumlah ya, terjumlah dengan cara memakai rumus sum, auto sum ini ya, tapi dengan penjumlahan horizontal ya, karena kita baris S, baris simbol K, baris simbol N, T, O, B dan D-nya ya, itu misalnya saya coba, nah seperti ini ya, itu otomatis dia akan menjumlah apa yang diisi di masing-masing umur ini, lalu otomatis juga dia akan terjumlah. Nah, di sini ada L, ada S36. Yang L ini adalah balita yang berumur 36 bulan dengan berat badan di atas 11,5 kilo. Nah, itu adanya di kita memakai sama dengan juga, kita masuk lagi ke sheet penimbangan bulan, itu sudah ada ya di bawah. Kita masuk coba ya, di sini saya sudah persiapkan seperti ini ya, ada kolom kecil seperti ini, masuk dengan cara ini, ada 36 memakai rumus CONIF sama dengan tadi yang ada di ini ya, kalau yang L6 begitu juga yang untuk di L36 bulannya memakai CONIF, tapi kalau di sini dijumlah total ke semuanya, jadi tidak dibedakan perempuan dan laki-laki. Oke, makanya kita langsung jumlah seperti ini ya, pakai tanda tambah, kita jumlahkan P dan L-nya. Yang S-nya juga begitu ya. Kalau yang S-nya secara otomatis itu manual saja, karena di sini jarang juga ya ada balita yang umur 36 bulan itu beratnya di bawah 15,5. Baik, kita balik lagi ke sheet laporan bulanan. Di sini saya sudah membuat tabel ya, yang saya tebalkan barisnya ini, garisnya ini. Tabel untuk balok, untuk grafik balok SKDN. Dengan cara yang di balok SKDN itu hanya ada yang diperlukan SKDN-nya saja, lalu dengan L sama S36 ya. Nah, pengisiannya ini saya sudah membuat di sini yang otomatisnya, karena untuk jumlah yang ada di V ini itu setiap bulan kan berbeda terus ya, berubah. Nah, caranya saya mengklik di sini, saya membuat sama dengan ya, kalau ini barisnya sama, S-nya langsung di baris yang sama. Jadi tapi ada di kolom V. Lalu yang K juga begitu, barisnya sama di baris 11, kolomnya V. Nah, untuk yang D-nya
ya, yang D-nya itu adanya di bawah, di baris ke-16. Nah, makanya di sini V-nya tetap kolomnya V, tapi ada di 16, sama dengan V16. N juga begitu, N-nya ada di baris ke-12, tapi untuk SKDN adanya di bawah. Jadi tinggal dirobah saja. Nah, seperti ini ya. Saya tinggal sama dengan, saya hilangkan dulu ini semua. Saya buatnya seperti ini. Saya hilangkan dulu. Lalu saya klik sama dengan di sini V 10 di baris 10 ya, kolom V di baris 10, enter. Nah, yang di bawah kita tinggal copy paste. Nah, untuk menyesuaikannya seperti ini. Kalau yang K itu barisnya sama ya, kita tidak usah robah lagi. Yang D itu ada di baris keberapa? Adanya di baris ke-16. Kita robah saja. Nah, 12 jadi 16. Lalu yang N itu ada di baris ke-12. Berarti di sini 13. Kita robah jadi 12. Yang L itu ada di baris ke-18, sedangkan untuk tabel baloknya ada di 14, sedangkan di 18. Kita robah aja dari 14, kita robah jadi 18. Dan S36-nya adanya di 19, sedangkan di sini 15. Kita ganti jadi 19. Enter. Ya, jadi otomatis dia sudah terbaca, setiap perubahan setiap bulannya nanti terbaca. Untuk mengisi ke masing-masing bulan, ini caranya dengan mengcopy paste ya, tapi dengan cara copy paste yang tidak biasa. Nah, saya coba seperti ini. Daripada kita manual, mendingan kita langsung copy saja. Copy-nya di sini, lalu enter, copy, bukan enter, copy. Kita klik kanan, copy. Nah, kita taruh dulu di sini di bulan, karena ini bulan Juni ya, kegiatan bulan Juni, kita klik di bulan Juni, lalu kita klik kanan. Ini di sini, kalau ini copy paste biasa ya. Nah, ini tidak muncul, munculnya tidak sesuai sama yang ada di samping, yang ada di kolom rumus ini. Nah, untuk menyamakannya itu kita pakai, saya inikan dulu, saya undo ya, saya pakai 1 2 3, copy 1 2 3. Copy pastenya pakai yang 1 2 3. Nah, otomatis dia sama dengan yang di samping yang paling pinggir ini. Begitu juga dengan dari bulan Januari, Februari, Maret sampai Mei. Begitu, nanti bulan Juli juga seperti itu. Nanti dia di sini akan berubah. Di bulan Juli tinggal kita copy dan memakai copy pastenya yang pakai 1 2 3. Begitu ya. Mungkin untuk laporan bulanan ini cukup. Insya Allah bermanfaat dan insya Allah berkesinambungan, dan kita akan ketemu nanti pada sheet berikutnya di balok SKDN. Terima kasih. Jangan lupa klik subscribe, like, and comment untuk dapat notifikasi pada tutor-tutor selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.